Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White, bab 5 Doa Tuhan Yesus. Dengan pembahasan dalam Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan adalah bujukan kepada dosa, dan ini tidak dimulai dari Allah tetapi dari setan dan dari kejahatan hati kita sendiri. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Dalam nubuatan simbolis Zakaria, setan kelihatan berdiri di sebelah kanan malaikat Tuhan, mendakwa Yosua imam besar yang mengenakan pakaian kotor, menolak pekerjaan yang malaikat ingin lakukan kepadanya. Ini menunjukkan sikap setan terhadap setiap orang yang sedang diupayakan Kristus menariknya kepadanya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Tetapi berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, "Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Dan kepada Yosua ia katakan, "Lihat, dengan aku ini telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Zakaria 3 ayat 1-4. Allah di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia rohnya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan dan kesukaran, bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Tetapi sementara kita tidak boleh dicemaskan oleh penderitaan, walaupun itu pahit, kita harus berdoa agar Allah tidak akan mengizinkan kita dibawa di mana kita akan ditarik jauh oleh keinginan-keinginan hati jahat kita sendiri. Di dalam memanjatkan doa yang telah diberikan Kristus, kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan Allah, memintanya untuk memimpin kita dalam jalan-jalan yang aman. Kita tidak dapat memanjatkan doa ini dengan ketulusan hati, namun memutuskan untuk berjalan di jalan apa saja yang kita pilih. Kita akan menunggu tangannya untuk memimpin kita. Kita akan mendengar suaranya mengatakan, "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya." Yesaya 30 ayat 21. Tidak aman bagi kita berlambat-lambat dan merenungkan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan menyerah kepada anjuran-anjuran setan. Dosa berarti kecemaran dan bencana kepada setiap jiwa yang memanjakannya, tetapi itu membutakan dan menipu sifatnya, dan itu akan memikat kita dengan penyajian yang menyanjung-nyanjung. Jika kita pergi ke daerah setan, kita tidak mendapat jaminan perlindungan dari kuasanya. Doa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan," adalah suatu janji. Jika kita serahkan diri kita kepada Allah, kita mendapat jaminan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikan. Dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk. Pencobaan, kehilangan kuasanya dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati.
orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan. Tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat jiwa-jiwa tunduk di bawah penindasan dan dibebani dengan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan berat, dan siap untuk mati dengan keputusasaan. Kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang yang di tepi sebuah tebing curam. Malaikat-malaikat dari surga memaksa mundur malaikat-malaikat jahat yang mengelilingi orang-orang ini dan memimpin mereka untuk menginjakkan kaki mereka di atas fondasi yang tahan uji. Peperangan yang berkecamuk di antara tentara kedua belah pihak nyata seperti orang-orang yang berperang dengan tentara-tentara dunia ini. Dan kepada hasil pertentangan rohaniah inilah tergantung nasib abadi. Kepada kita, seperti kepada Petrus, kata ini diucapkan, "Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur." Lukas 23 ayat 31 dan 32. Bersyukurlah kepada Allah, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia yang sangat mengasihi dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tidak akan meninggalkan kita dalam peperangan melawan musuh Allah dan manusia. Sesungguhnya, katanya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan Ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Ketahui dan percayai kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin. Kasih itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Demikianlah bacaan buku khotbah di atas bukit, doa Tuhan Yesus, dengan pembahasan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Tuhan memberkati.